tindak lanjut Stadion Sangkuriang, dan saya buka forum ini. Maka dipaksakan, akhirnya yang kena adalah PJB-nya, lembaganya, kemudian juga personal. Nah, mudah-mudahan sekarang kuncinya ada di PJB. Dokumen dari Pak Budi secara teknis juga dari PUPR ini sudah selesai dan sudah diserahkan oleh Pak Yu. Tinggal sekarang kuncinya pelaksanaan dan sudah. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya memasukkan ada yang memasukin dan ada yang lengkap. Eksekutif Gubernur menyodorkan anggaran untuk anggaran 2021 disetujui dengan catatan untuk dianggarkan 110 untuk Stadion Sangkuriang. Kesalahan kelemahannya itu ada di eksekutif yang tadi sudah Bapak dan Ibu katakan. Jadi Dewan ini sebetulnya mensupport anggaran provinsi melalui tangan ke tangan panjangan Partai Golkar yang ada di provinsi, Partai PDI yang ada di provinsi, partai yang lainnya ada di provinsi, semua berjuang untuk Cimahi. Alhamdulillah. Tetapi akhirnya tidak terserap. Kita tanyakan lagi tadi, Pak Budi alasannya apa, teknis PUPR-nya seperti apa, PBJ-nya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi sinergi sebetulnya bahwa pihak eksekutif dan legislatif, hanya kurangnya koordinasi antara SOPD baik di Struktura, BPJ dan Dinas Teknik. Itu yang kami evaluasi dalam hal ini. Jadi tidak lagi bahwa kami itu mendorong, mensupport seperti itu yang pertama. Yang kedua nih, buat PBJ, buat Pak Budi juga, jangankan yang 110 miliar, ini buktikan 7, miliar ini terrealisasi atau tidak, saya tanya. Komodo 110 itu kakek roh ini dulu dicip dicoba. Karena apa? Spesifik kalau bidang olahraga itu spesifik bidangnya. Karena saya juga mantan pengusaha jadi tahu. Nah, kenapa perencanaannya itu dari awal dan ditenderkan itu dari awal. Ketika ada yang gagal kita bisa mengumumkan kembali. Tetapi kenyataannya kemarin udah waktunya mepet. Ketika ada yang daftar ada berapa, akhirnya tidak ada waktu lagi untuk diulang. Ini cermin buat kita semua, Pak Yodi. Jadi segala prioritas yang mana bantuan baik dari DHK maupun dari provinsi pihak terserah harus dari awal. Kecuali APBD. Kalau APBD batasnya sampai Desember bisa-bisa saja. Tapi kalau DHK ada limit waktu. Maka kami menyarankan sekiranya anggaran yang dari pusat maupun dari provinsi harus dari awal biar ada kegagalan bisa diulang kembali. Itu yang pertama. Yang ketiga masalah tentang pelaksanaan. Punten bos, Bapak dan Ibu sekalian. Kami tidak berbicara lagi masalah untuk pelaksanaan eksternal dan internal. Kami bertanya kepada khususnya Pak Budi, jangan sampai anggaran ini sia-sia. Ketika sudah dianggarkan dari APBD, ini bukan bantuan dari APBD. APBD dari mana? Dari Bapak dan Ibu. APBD masuk dari bayar ini, bayar ini, pajak juga adalah APBD dari pajak. Kemudian juga pelaksanaannya mana? Jangan sampai nanti ketika diterapkan misalnya di dalam visi benteng ternyata ada anggaran lagi di provinsi bisa tersap, maka ini sia-sia. Dan harus dihapus penghapusan aset lama lagi. Nah, Pak Budi menjawab dengan berencana dengan pekerjaan yang internal di dalam. Saya setuju sekali. Jadi tidak ada lagi gontok-gontokan antara pekerjaannya di luar atau di dalam. Tidak. Insya Allah bahwa Dewan mendukung. Justru kami ini akan mengawal. Walaupun PLT-nya habis 2008 10 bulan Oktober, tetapi walaupun ada BJS nantinya bahwa partai yang ada di provinsi semua akan mendorong kembali anggaran yang 110 miliar. Tolong dicatat itu. Itu saja mungkin Pak Budi, Pak ini kawan manusia saya mewakili daripada mendorong, support semangat kawan-kawan seperti itu. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya langsung saja ya Pak Ketua. Ini memang kawan-kawan bahwa ada dua sisi yang berbeda sesungguhnya. Kalaupun disebutkan pemerintahan yang disebutkan tadi, tapi dari sisi pelaksanaan tugas berbeda. Ya. Tentu pada saat kami sudah tahu bahwa tender gagal, ya, tender gagal di 2021, tanggal 16 November, saya masih ingat, di ruang wali kota kita diskusi. Pada saat itu sebetulnya kami menginginkan tanggal 8 November Komisi 3 ini, karena masih ada jeda waktu itu ya, masih ada jeda waktu dan memungkinkan untuk melakukan tender ulang. Kita sudah menghitung. Tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan di akhir tahun, dan juga memang kita juga baru di bulan pelaksanaan lelang itu di bulan Agustus ya, November. Nah itu juga kita tidak mungkin ada November, tanggal 5 November itu ada pengumuman yang hasilnya kita sudah tahu tidak ada yang berhasil atau gagal. Ya. Maka tanggal 8 waktu saya mengajukan untuk bertemu dengan wali kota, PLT wali kota, dan alhamdulillah tanggal 16 kita diterima di ruangan rapat wali kota. Ya. Tapi sudah terlambat, nggak mungkin bisa melaksanakan. Nggak mungkin bisa melaksanakan. Ya aduk-adukan oke. Total 273 miliar sudah hilang. Maka kami secara politis, nah ini kita bicara politis. Pada saat kita tahu bahwa itu gagal lelang, maka secara politis, baik politis wali kota dan wakil wali kota dengan 21 programnya, ada di nomor 19 adalah program tentang stadion, dan itu tidak terlaksana. Untuk terlaksana, maka kami memohon waktu itu untuk menyisihkan anggaran, ya, menyisihkan anggaran berapapun itu disisakan anggaran untuk melaksanakan di tahun 2022. Maka akhirnya angka kita sebutnya mengajukan angka 10 waktu itu minimalnya, ya. Saya menyampaikan angka 10 minimalnya sudah cukup, ya. Dengan lintasan dan sebagainya sudah bisa. Ya. Tapi ternyata ada di angka 7,5. Tadi ada yang kesunat, ya, ada yang keambil, ya, anggarannya ya itulah hasil dipotong-potong dari beberapa kegiatan. Jadilah di 7,5. Lalu memang Pak Budi selaku Kepala Dinas ke Komisi 3 sampai saat ini belum menyampaikan. Tapi saya menyampaikan terus terang saja pada saat saya tahu bahwa Pak Budi akan menyampaikan akan melakukan anggaran 7,5 itu di lapangan. Secara politis lagi, secara politis itu tidak akan terlihat oleh masyarakat. Di lapangan hanya sebagian besar saja memakai. Ya tadi Ascot diantaranya dengan 40 truknya. Ya. Nah ini, tapi secara umum itu tidak nampak. Maka waktu itu saya agak sedikit membantah. Memang di media saya membantah. Dan saya mengharapkan itu bisa dipupurlah. Ya kita, mohon maaf ibu-ibu, itu diwedakan kemana kan asal kurang saya ke internet. Maka Stadion Sangkuriang pun pengen dibedak lah, paling tidaknya dibedakan katingali di luarnya dari sisi politis, ya sekali lagi dari sisi politisnya. Karena pada saat itu di make up, maka katingali herangna politis oleh masyarakat dibangun, begitu. Katingali ada pembangunan. Tapi dari sisi teknis tadi, secara DED itu tidak memungkinkan untuk melakukan itu karena ada program kedepannya. Mudah-mudahan
Ya, mudah-mudahan ini Pak Budi dan Rengrengan dalam hal ini eksekutif selaku eksekutor itu bisa ada jalan untuk bertahap berikutnya. Ya, betul. Kalau dari APBD mohon maaf, ya PAD kita kecil, nggak memungkinkan untuk itu. Kecuali tadi maksimal di angka 30 miliar. Kalau 30 miliar dengan angka 300 miliar lebih 10 tahun dulu. Ya. Jadi mulai dibangun iya 10 miliar itu diserutuh deui. Dan terus seperti itu. Maka ya solusi yang tadi itu disampaikan oleh Pak Budi walaupun sebetulnya juga masih debatable. Karena Pak Budi juga belum menyampaikan di kami di Komisi 3. Ya. Secara teknis seperti apa? Ya. Belum. Ya. Tadi belum saatnya, tapi saya khawatir juga ini akan terlambat lagi kalau tidak segera. Ya. Karena proses lelang itu kan juga memakan waktu. Pada saat di sisi kita tidak sepakat dan tidak melakukan, ya katakanlah secara teknis, tadi sampaikan oleh Pak Kabid PUPR, Pak Denny, itu yang paling memungkinkan seperti itu. Ya secara pelaksanaan teknisnya. Nah ini kan ada beberapa persoalan yang harus dihadapi di depan. Nah inilah yang akan yang kami akan bicarakan dengan Pak Budi. Ya tentu juga masukan dari kawan-kawan semua ya, tentang kaitan dari sisi manfaat yang diberikan oleh disebut Palpora kepada masyarakat. Itu sebetulnya sisi politis bagi kami adalah memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Cimahi. Jadi sebenarnya tidak ada kalau sekarang wah Dewana jeung dinasti akur enggak ya. Karena kami adalah penyelenggara pemerintahan. Hanya pada saat kita memberikan fungsi kita dengan pengawasan, itulah mungkin ada sedikit debatable. Ya wajar lah, ya. Hayang Dewan Sigar kieu, Dewan kena juga berpikir kepada masyarakat. Sama juga outputnya dari Dispor Palpora juga sama. Outputnya adalah sama, masyarakat menikmati apa yang sudah dibangun oleh pemerintah kota. Saya kira itu kawan-kawan. Jadi kita pahami bersama bahwa anggaran ini memang tidak serta-merta datang tiba-tiba, itu ada yang komplain dan sebagainya. Ya, kalaupun ya ada yang komplain ya mohon maaf karena memang dalam kondisi tentunya keuangan yang serba minimal. Saya kira itu, terima kasih. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Pak Uyun telah menanggapi apa yang disampaikan oleh Forum Ormas ini dan juga rekan-rekan dari Komisi 3 dari Pak Asif dan Pak Namun Ansar telah menyampaikan tanggapan-tanggapannya, dan saya ingin menyampaikan pula terkait lapangan stadion terkait dengan komunitas sepak bola ini. Kebetulan saya sendiri selaku Ketua PSSI Kota Cimahi. Untuk di level nasional, Askot PSSI Cimahi berdiri tahun 2014. Pada saat sampai tahun itu, Kota Cimahi kegiatan aktivitas sepak bola start. Nah semenjak ada Askot dari Pencap dilebur menjadi Askot, alhamdulillah sekarang Askot PSSI Cimahi di tingkat nasional ada di Liga 2 yaitu PSKC yang diketuai oleh Pak Edi Pulio. Lalu setelah itu ada Liga Putri tahun 2018, 17 dan 18 juara provinsi dan ikut ke Liga Nasional. Dan yang barusan saja pada tanggal 2 Februari kompetisi Piala Suratin usia 13 dan usia 15. Usia 13 Cimahi menjadi juara Provinsi Jawa Barat, juara 1 ya. Dan usia 15 itu masuk ke 8 besar, perempat final. Nah kemarin di tingkat nasional pada bulan Maret
Cimahi dari sejumlah yang ikut serta di Jakarta, kurang lebih 30 provinsi, mewakili dari tiap provinsi. Cimahi masuk perempat final. Nah, dengan raihan prestasi ini sangat ironis sekali bahwa kota Cimahi tidak memiliki lapang sepak bola yang ironis ya, ini sangat ironis sekali. Nah, maka ada ilustrasi usulan desain revitalisasi dari dinas terkait, dalam hal ini adalah Pak Budi. Ada usulan tadi bangun luarnya dulu atau dalamnya dulu. Sebetulnya ini setelah saya ini baru melihat nih, ini baru melihat desain usulan revitalisasi. Ya, Panang juga mungkin baru lihat, ada Panang ya? Kami dari Komisi 3 ini baru lihat ini. Berarti ormas luar biasa ya? Luar biasa. Ya, sangat luar biasa sekali, sehingga dengan adanya audiensi ini kami dari Komisi 3 jadi tahu belum saatnya, kata Pak Budi tadi, belum saatnya gimana, nanti kalau gagal lelang kami lagi. Sering-sering audiensi ormas. Nah, saya sarankan untuk ormas terkait pembangunan infrastruktur, mohon sering-sering ada audiensi. Ya. Ya udah bosen lah. Saya malu ketua PSSI, Komisi 3 ketua PSSI kok nggak bisa ngebangun lapangan. Memang untuk di DPR ini hanya 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi anggaran pun juga hanya mengetuk, yang mengeksekusi adalah eksekutif, lalu pengawasan. Ada nggak anggaran untuk pembangunan di daerah? Hanya 3. Alhamdulillah ini merupakan fungsi dari yang ketiga, pengawasan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan 7,5 ini bisa secepatnya terrealisasi. Pak Budi, jangan diharapkan tahun ini, bulan-bulan awal pun harus segera dimulai. Saya pernah dengar dari Pak Budi, Pak Yus, nanti bulan April akan segera dimulai dan pada bulan Juni bisa dipakai untuk persiapan Porda. Porda Provinsi Jawa Barat adalah bulan November. Kalau kami sekarang mempersiapkan para atlet khususnya sepak bola, kewalahan Bu. Anggarannya kewalahan, sampai sekarang saya harus mengganti 165 juta kepada 2 manajer Bu, gara-gara nggak punya lapang, sewa lapangan dan sebagainya. Alhamdulillah ini pun anggaran yang 7,5 ini dengan kelogoan dari KONI. Ya, salut untuk KONI bisa legowo, tapi mudah-mudahan nanti pada pada perubahan bisa terrealisasi lagi untuk KONI. Itu yang saya juga jadi alhamdulillah ini dengan adanya audiensi ini sangat terbantukan oleh forum ormas ini ya, mudah-mudahan kita bisa babarengan untuk membangun kota Cimahi. Saya yakin, percaya bahwa forum ormas kota Cimahi penuh dengan semangat untuk membangun pembangunan kota Cimahi. Maka di silakan tanggapan pertama. Pihak pemerintah jadi semangat mendukung. Nah, terkait kepekaan forum ormas, Pak, inilah forum ormas rasa cintanya kepada pemerintah kota Cimahi atau penyelenggara pemerintahan kota Cimahi beserta legislatifnya. Karena dan tadi Pak Budi sampaikan gabungannya wartawan arus, gitu kan. Jadi Pak Budi juga mengatakan yang sebenarnya. Di sini kami sambut baik, Pak, wacana itu.
Makanya kami gulirkan seperti ini agar tidak ada gonjang-ganjing antara sepakat dan tidak menyerap 7,5 miliar itu. Sekarang saya dengar dari terakhir dari segi politis juga dari Pak Anang bahwa ini kita sepakat agar secepatnya anggaran ini diserap dan dilaksanakan. Tidak ada lagi ada istilah depan, luar, belakang, dalam. Yang pasti demi manfaat untuk masyarakat Cimahi, untuk khususnya insan sepak bola. Jadi jangan sampai ironi, kata Pak Yus tadi, ironi atletnya hebat-hebat tapi lapangannya gaya. Nah sekarang sudah jelas pemerintah kota yang dalam hal ini eksekutor sudah mempunyai perencanaan tentang revitalisasi pembangunan Stadion Sangkuriang. Ini yang harus kita kawal, dan sekarang saya atas nama Forum Ormas menyatakan mengawal pembangunan Stadion Sangkuriang ini yang dilakukan sama legislatif, tentunya disetujui sama legislatif untuk agar segera terlaksana. Forum Ormas mengawal. Demikian singkat, padat, ingin cepat terrealisasi demi masyarakat. Menjadi satu langkah awal kita untuk segera melaksanakannya ya. Cuman ada beberapa hal, mungkin pertanyaan Pak, apakah gambar yang barusan itu Pak Budi sudah sesuai dengan detail desain engineering yang pertama ya itu ya? Oke Pak, satu itu. Terus yang kedua mengenai PLBJ sendiri, seperti yang menjadi paparan Bapak tadi bahwa ini tidak ada perubahan dokumen kualifikasi Pak ya? Pak salah terang aja sendiri. Yang masuk terakhir 4 Pak ya? Yang masuk terakhir 4? Yang sekarang 7. Oh, enggak, yang kemarin Pak, yang itu? Oh, yang kemarin itu yang memasukkan penawaran 6. Oh 6 ya, oke. Untuk fisik itu Pak? Ya, sebenarnya itu udah warning ya, kalau apa namanya, dengan penawaran yang sekian, yang masuk, yang daftar sampai 100 sekian, ternyata tidak ada perubahan apa dokumen dan lain-lain, ya kan pemasukan dokumen penawaran itu kurang, harus lebih dari 3 Pak ya, harus dari 3 ya, enggak ya? Oh iya, ya makanya kalau itu kan harus segera dilakukan lelang ulang kan, semua sudah warning dari sekian, kalau memang toh tidak ada perubahan dokumen kualifikasi dari UMP sendiri atau PBJ sendiri. Oke. Sebenarnya Pak, apa yang disampaikan Bapak itu sebenarnya udah ada terkoneksi nih ya, apalagi Pak Ketua tadi kaget sebenarnya ini baru lihat desain ini ya, karena bagaimanapun juga bahwa segala sesuatu ini kan harus ada payung hukumnya Pak. Payung hukumnya itu kan produk politis Pak. Jadi saya sangat setuju kalau memang sebagai penyelenggara negara ini baik eksekutif maupun legislatif sering-seringlah berkomunikasi gitu kan. Iya, agar masyarakat tidak dibingungkan gitu. Ini gimana, bertanya-tanya sampai sejauh mana kan gitu. Nah, selanjutnya saya mendengar paparan dari Pak Haji Seri Panang sendiri bahwa terjadi apa namanya pendapat bahwa ini harus luar dan dalam. Saya pikir kalau dari kacamata saya nih, dari beberapa rekan kita juga, memang yang harus kita utamakan itu asas pemanfaatannya, karena kami masyarakatnya sebagai penerima manfaat. Saya tidak perlu tahu bagaimana regulasi yang terjadi di pemerintah ya, tapi yang jelas kami ingin bahwa pembangunan itu segera dilaksanakan. Tetapi kalau analogi yang Pak sampaikan Pandang tadi bahwa ini harus dimikablu segala macam, saya kurang setuju Pak. Untuk apa ada isi cantik Pak, nggak bisa diapa-apain Pak ya. Mendingan kita manfaatkan ke dalam, bisa digunakan Pak, anak-anak latihan gitu kan, terus sepak bola juga bisa latihan. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita itu nggak punya sumber alam Pak, sangat minim sumber alam. Yang ada ini sumber daya manusia. Itu salah satunya untuk menaikkan tingkat sumber daya manusia dalam hal prestasi olahraga. Itu saya setuju Pak. Makanya saya dukung Pak Kadis untuk segera melaksanakan ini, dan kami akan kawal sampai apa yang diharapkan oleh rekan-rekan kita semua ini bisa terwujud. Demikian Pak Walet, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kiranya semuanya sudah jelas? Mari. Ya, ada tambahan sedikit. Memang dari tadi. Nah ini gimana? Ini kan waktu ini dilaksanakan adalah kenapa kita
forum ormas LSM ini mengadakan audiensi, dulu saya dengan rekan-rekan berbicara seperti saya pada rekan-rekan. Yang harus kita tanyakan adalah DED, karena kita semua tidak melihat DED ini. Nah, dan terus satu dari DED itu kita bisa melihat, melihat seperti apa DED-nya. Terus kalau kita bicara anggaran untuk rumput ini berapa? Dan kita bisa lihat dari DED sebelumnya. Dan alhamdulillah semua sekarang sudah tidak ada miskomunikasi lagi antara Polres LSM, eksekutif dan legislatif. Yang harus ini adalah nanti administrasi lelang. Administrasi lelangnya seperti apa? Dengan situasi sekarang yang memang waktunya jangan sampai waktunya mepet lagi. Terus situasi penawaran sekarang yang memang ancur-ancuran, Pak. Nah, itu memang harus diantisipasi juga oleh dinas-dinas terkait. Betul tidak, Pak Yul? Ya, karena penawaran sekarang hampir anggap sekitar penawaran turun 20%. Nah, itu kalau persyaratannya yang penting tidak melanggar aturan, tapi pekerjaan ini bisa terrealisasi. Karena kalau gini, contohnya kemarin yang saya dengar, saya rangkum, ada 4 perusahaan yang masuk di gagal lelang kemarin, tapi syaratnya tidak masuk. Nah, ini jangan sampai terjadi di lelang sekarang nanti yang 7,5. Jangan sampai ini terjadi. Bikinlah persyaratan yang memang simpel, biarkan peserta ini banyak yang masuk karena ini LPSC, lelang terbuka bebas. Yang penting tidak melanggar aturan hukum. Karena saya juga bilang ke anak-anak, tidak mudah menjadi seorang pejabat eksekutif yang memang konsekuensinya adalah hukum. Saat ada lelang besar di salah satu kota atau kabupaten, itu konsekuensinya pasti ada hukum. Itu mau PPK, PPTK atau Pokja, itu ada konsekuensi hukumnya. Nah, jadi saya minta nanti pas proses lelang itu berjalan, sebelum berjalan, tolong dipersiapkan administrasi yang memang tidak berat Pak di persyaratannya, Pak Yun. Biar kegiatan pekerjaan ini bisa terwujud gitu. Jadi jangan sampai nanti ada bahasa lagi perusahaannya tidak lulus verifikasi gitu. Yang penting garis bawahi tidak membentur aturan hukum. Jadi semua baik-baik saja, selamat. Itu maksudnya. Dan bicara fungsi sudah tadi dipaparkan semua oleh semuanya. Yang saya minta adalah proses selangnya nanti, administrasi dan kecepatan waktu. Jangan sampai di akhir nanti gagal, susah lagi waktunya, tidak bisa. Karena yang saya lihat dari kemarin, saya aja, maaf, gini-gini juga saya mungkin sama. Kalau saya di pengusaha juga kecil-kecilan, saya juga baca kemarin lelang ini ditayangkan bulan apa. Saya aja yang kecil bisa ngebaca, ini nggak akan jadi. Jadi apa yang tadi dikatakan Pak Haji, Pak Budi, itu semua benar semua, termasuk rekan-rekan. Karena semua itu sudah saya bahas semua ke rekan-rekan. Rekan-rekan di forum masyarakat ini harus gini. Tidak bisa seperti ini. Kita harus juga bicara fungsi kebijakan mana yang pas untuk dilaksanakan. Nah, jadi salah satunya adalah tolong nanti di administrasi lelang persyaratannya yang tidak terlalu tidak susah gitu. Apalagi dengan situasi sekarang gitu, penawaran. Nah gini logika yang terjadi kan gini. Perusahaan itu masuk Pak secara persyaratan, secara dokumen ini SBU, dukungan dan lain-lainnya. Tapi secara penawaran dia tidak masuk. Dan aturan sekarang rekor. Nah makanya itu memang harus jadi pertimbangan. Jadi kalau nanti itu dipertimbangkan biar ini benar-benar terrealisasi. Jadi jangan sampai hanya di sini kita bicara, tapi kenyataannya nanti tidak jadi lagi dengan alasan ini tidak jadi lagi karena persyaratan peserta lelangnya tidak masuk. Nah, tolong dilihat lagi dengan situasi sekarang karena Jawa Barat maupun apalagi sekarang saya bilang si Indonesia ini penawaran yang anjlok semua di 20% penawaran turun. 80%, 82, 83, 85. Tidak ada penawaran yang 95 menang. Kalau dulu kan 95 menang, 97 menang. Nah, itu juga harus jadi kajian oleh para eksekutif menurut saya. Karena tidak semua rekan-rekan di kami paham begitu. Jadi semua yang memang dibahas itu sudah saya bahas sama rekan-rekan semuanya. Ya mungkin itu aja yang saya harapkan dan keduanya mudah-mudahan ini terrealisasi. Nah, nanti tinggal antisipasi setelah 7,5 miliar ini terserap. Ya? Setelah 7,5 miliar ini terserap,
tadi kan nanti kan ada pembangunan tahap-tahap selanjutnya. Nah itu juga harus dikaji dulu. Ini dulu. Nah nanti tadi yang dibicarakan Pak Denny itu benar. Ada efek negatif yang harus kita hindari dari pembangunan. Jadi jangan sampai cuma-cuma gitu. Nah itu juga bagus karena kata Pak Jenang, kita membutuhkan 300 miliar ya kenapa? Kita tidak ajukan lagi walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan. Kemarin 110 miliar aja gagal, apalagi 330 miliar. Apakah eksekutifnya siap dengan anggaran itu melaksanakan pekerjaannya? Karena saya tetap dengan keyakinan saya, dengan pengetahuan yang saya punya, konsekuensi hukumnya yang mereka takutkan sudah benar juga disahkan, apalagi salah. Itu yang memberatkan. Jadi saya minta nanti setelah 7,5 ini ada kajian lagi supaya benar-benar stadion ini bisa terus bertahap diperbaiki, revitalisasi bahasanya, jangan rehabilitasi. Jadi biar masyarakat juga makin melihat, makin punya asumsi masing-masing dan bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, dan kita juga di sini akan merasa punya kepuasan tersendiri gitu Pak. Baik pemerintah, baik para ormas LSM, ya semua juga bisa. Oh ini ya, alhamdulillah sekarang ini bisa terwujud, walaupun tahapannya gini. Tapi semakin di sini semakin dipoles, walaupun mungkin nanti ada perubahan perubahan pengajuan, mungkin perubahan pola pikir, akhirnya diajukan lagi pakai anggaran provinsi atau anggaran pusat, kan tidak tahu. Dengan kepemimpinan pejabat publik nanti selanjutnya, apakah akan ada masukan apa? Kita tidak tahu. Sekarang Pak PRT cuma sampai bulan Oktober. Nanti pejabat publiknya kita tidak tahu siapa. Kebijakannya akan beda lagi. Dan mungkin usulannya ke provinsi atau ke pusat kan akan berubah lagi. Saya tidak tahu itu. Yang mudah-mudahan nanti diberikan yang terbaik untuk masalah anggaran buat Stadion Sangkuriang ini yang merupakan salah satu ikon Kota Cimahi Pak. Mungkin itu Pak. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Sebelum ke Pak Yudi, ini ada dari Garda Cimahi, Bapak Insinyur Hendra. Silakan. Beliau ini seorang dosen juga ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya setelah mendengar paparan daripada Bapak semua, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit saran dan masukan buat semuanya. Yang pertama, dari sisi pembangunan tadi, harusnya pembangunan ini tadi kita bagi menjadi 3 bagian. Yang short term seperti apa, yang medium seperti apa, yang long term seperti apa. Di mana program-program tadi tentunya sudah termasuk dari sisi anggaran, dari sisi teknis, dari sisi SDM dan seterusnya. Dengan demikian, kegagalan satu program bisa ada program alternatif, sehingga anggaran-anggaran yang tadi bisa jadi, misal tadi kegagalan yang 300 miliar, ya. Maka kalau kita punya alternatif program lain, itu mungkin bisa dilakukan itu, dimanfaatkan program tadi. Kebetulan dalam hal ini kami di Garda Cimahi Bersatu ada bidang kegiatan tentang konstruksi. Jadi kami sedikit paham tentang konstruksi seperti apa. Kami bisa menciptakan orang-orang tadi, ahli pengawas, ahli konstruksi, ahli yang lainnya. Dan kami tentunya orang-orang yang akan kami ciptakan tadi bersertifikat internasional Pak. Ya. Jadi SDM yang kami ciptakan bukan SDM yang biasa Pak, tapi bertaraf internasional, bisa di dalam dan bisa di luar. Satu itu. Kedua, kami juga sebetulnya sampai saat ini juga ada permintaan dari teman-teman ya yang di luar Pak, baik itu yang ada di Jerman, di Inggris, kemudian di Asia dan Malaysia. Kami diminta Pak untuk orang-orang ahli konstruksi. Kami bisa menciptakan itu Pak, insya Allah. Cuma kendalanya mungkin sekarang di dalam forum ini saya sampaikan pada rekan-rekan, silahkan bagi rekan-rekan baik sanak famili yang siap untuk nanti kita didik, untuk kita ciptakan manusia-manusia Indonesia yang tangguh. Yang ketiga, kami akan menciptakan manusia-manusia tadi, tentunya misalkan tadi
dengan link yang ada di Jerman, kami akan mendidik mereka jiwa Jerman 70% dan jiwa Indonesia 30%. Maksudnya bahwa kegagalan SDM kita di luar negeri ada tidak paham kultur. Itu yang menjadi kendala oleh pemerintah ini. Kami dari Garda Cimahi Bersatu, insya Allah bisa meng-hire seperti begitu. Kami bisa menciptakan seperti itu. Kami punya teknologinya. Ya. Tadi berkaitan lagi dengan program penunjang pajak, kami hanya usul ibu bapak sekalian, seluruh fungsi yang terkait supaya memiliki program-program yang tadi jangka pendek seperti apa, menengah dan seterusnya. Anggarannya, teknologinya, SDM disiapkan. Jadi kegagalan yang satu bisa dioper kepada program-program yang lain yang betul-betul layak untuk dilaksanakan. Kalau sekarang kan jadinya buah si malakama yang tadi 7,5 juta dilakukan di luar juga benefitnya kecil, dilakukan di dalam takut tidak cukup. Akhirnya juga penggunaan juga tidak optimal. Ini harus kita jaga bersama. Jadi kewajiban kita semua masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang terhormat ini, kami hanya usul, kami dari masyarakat, warga masyarakat ingin sekali ada sinergitas antara semua elemen di Cimahi untuk mewujudkan cita-cita Cimahi yang mandiri, Pak. Sekarang kita lihat bahwasanya pola pembangunan di kita itu umumnya SD-nya itu boleh dikatakan hampir 83% itu dari luar Cimahi. Ini perlu saya sampaikan juga, baik itu dari eksekutif dan lainnya itu banyak bukan dari Cimahi, Pak. Dalam hal ini kami bukan anti yang bukan Cimahi, Pak, tetapi alangkah baiknya bahwa pembangunan ini untuk warga Cimahi. Itu yang kami inginkan, Pak. Maka dari itu kami akan insya Allah akan menciptakan SDM tadi, Pak. Kami waktu udah pernah bicara sama Pak Denny, ya kita cerita panjang lebar tentang pembangunan, tentang kebutuhan. Kami siap, Pak. Kami ada pelatihan tadi ahli konstruksi, kita siap melakukan itu, ya. Dan hasilnya insya Allah tadi kami bisa jamin 1000%. Salah satu kemarin yang kita didik adalah mahasiswa saya, Pak. Jadi pengawas underpassnya kemarin, Pak. Dia satu-satunya yang terpilih karena sertifikat dan kapabilitas memang seperti itu yang dipersyaratkan. Substantifnya memang seperti begitu, Pak. Kira-kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada sedikit manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra dengan beresnya penyampaian Pak Hendra. Berakhir pula audiensi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada guna dan manfaatnya, karena semuanya juga berkiprah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, berusaha, berikhtiar dengan jalannya masing-masing. Semoga apa yang disampaikan Pak Ade, Pak Ketua Nurdin, Bu Lilis, Bu Wiwin, sama Bunda, terus Pak Ari dan lain-lain, Pak dari Kobra dan yang lain sebagainya mewakili rekan-rekan. Mohon maaf, rekan-rekan yang lainnya juga masih punya materi, tapi tidak mungkin semuanya berbicara dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tidak ada istilah memilah-memilih untuk menyampaikan. Kita sepakat tadi ada 7 orang pembicara. Demikian Pak Kadis, Pak Budi, dan yang lainnya juga Pak Ketua. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin Pak Moderator, Ya, satu lagi. Pak Yudi, mohon maaf, lupa Pak Yudi. Ya, maaf, benar, sopan. Saya menyampaikan, untuk khususnya saya sampaikan kepada Pak Kadis Bidpalpora, kalau saat siang hari ini sudah mendapatkan support dari semua elemen, termasuk dari Dewan sendiri, forum ormas LSM. Artinya sekarang yang mempunyai tanggung jawab untuk kelancaran dan kesuksesan adalah Pak Kadis. Kalau saya atau forum ormas bisa bertanya, Pak, kira-kira kendala apa yang kira-kira menjadi bayangan Bapak
untuk merencanakan program itu Pak. Siapa tahu di antara kami dari forum Ormas LSM atau dari legislatif ada memberikan gambaran ketika Bapak mempunyai ini kira-kira kendalanya untuk melaksanakan ini. Seperti itu Pak. Kalau ditanya kira-kira kendala apa, sampai saat ini alhamdulillah lancar saja Pak. Karena tadi saya sampaikan sampai dengan bulan April ini sesuai timeline yang sudah kami buat ini sudah on the track gitu ya. Artinya jadwal yang sudah kami buat itu sudah terlaksana sampai saat ini. Tadi bahwa saya bilang belum saatnya itu karena konsultan perencanaan belum selesai membuat review, jadi saya belum bisa menyampaikan laporan secara detail ke Komisi 3 dan saat ini sudah, makanya kita bisa tayangkan. Nah mungkin yang biasanya ada kendala mungkin justru di proses tender, di proses tender yang ada di ranahnya Pak Yun gitu ya. Kalau kami kan hari ini sudah menyerahkan dokumen tender ke bagian pengadaan barang jasa, dan kejadian tahun lalu kan ada di proses pengadaan barang jasa di tendernya. Mungkin kalau saya sudah selesai nih, sudah selesai bolanya ada di PBJ, dokumen tender untuk konstruksi. Jadi mungkin yang kita harus support juga adalah di PBJ supaya bisa normatif tidak ada intervensi dari yang lain. Itu mungkin perlu dikawal Pak, karena intervensi pasti ada. Saya yakin ada intervensi. Jadi masalah saya paham Pak. Gimana saya 7 tahun di usaha ini ya, konstruksi, saya paham sekali. Jadi makanya saya kadang-kadang kita kawal nih proyek-proyek besar. Apalagi buat 2023 juga banyak proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Pengajuan ke kementerian saya tahu semua. Yang di Cimahi apa aja yang diajukan saya tahu. Makanya ke rekan-rekan forum LSM, ayo kita kawal dari info buat masyarakat. Masalah Korea yang pertama usung dulu. Makanya tahun ini mulai forum LSM turun. Kemudian di lapangan kita turun semua. Kalau mau berantem sekalian gitu kan. Bukannya ini, kalau perlu ya satu lawan satu gitu kan. Ini memang real, saya bukan ngedok sih, cuman tidak bisa kalau misalkan ini nggak bisa lah. Karena Cimahi itu buat semua dan itu kita semua. Dan ini milik semuanya. Makanya kadang-kadang ayo bareng-bareng kita urus Cimahi yang benar. Masalah kepentingan uang, semua juga butuh uang di sini. Tidak ada yang tidak butuh uang. Tapi yang penting kalian juga harus bijak kan Jateng. Mereka para eksekutif dengan tanggung jawab yang besar, konsekuensi hukumnya, kalian juga harus paham ke sana. Tidak bisa memaksakan. Makanya saya di sini sering menengahi rekan-rekan di sini, menstabilkan Cimahi. Saya benar-benar menstabilkan Cimahi. Dan saya tidak berambisi jadi ketua ormas, asli, tidak pernah. Jadi bendahara di forum ormas pun saya tidak pernah mencalonkan diri. Saya cuma ingin menstabilkan apa yang terjadi di Cimahi karena saya asli Cimahi. Yang mudah-mudahan kedepannya dari mulai hari ini dan sebelumnya sampai hari ini, kedepannya kami semua sehat walafiat, kami semua bisa sinergi, bisa berguna bagi masyarakat banyak, khususnya kota Cimahi Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan, silakan. Biar ini semua clear di sini. Jadi jangan sampai ada masukan apa, sok aja, keluarkan aja. Masalah waktu, maaf, Pak Legislatif digaji oleh masyarakat, betul tidak? Eksekutif juga dibayar, orang mati dibayar, benar? Ada nggak yang gaji kita? Jadi jangan menghalangkan masalah waktu. Saya mah teresep, lamun kia, misalkan ini ngomong potong, ini belum. Ini semua piluan masalah Cimahi. Udah weh, mau ada yang mau masukkan silakan, karena mereka juga ingin. Mungkin mereka punya pendapat yang lebih apa ya? Lebih baik, lebih jenius, lebih apa? Silakan, mereka punya hak di sini. Dan para dewan atau para eksekutif biarkan saja, jam kerja mereka belum habis kok, betul tidak? Belum habis di sini jam kerja, benar nggak? Nggak tahu di belakang ini ada ide-ide yang baik. Walaupun kesepakatan kita bahas di sini, kesepakatan pembicara 1, 2, 3, 4, 5 orang, toh akhirnya tidak setara, tidak selaras di sini. Nah, makanya kalau ini sok silakan, ada penyampaian apa? Kalau perwakilan saja. Jangan khawatir ini terlalu lama, ini enggak. Karena kami mah tidak digaji, yang di depan kami ini mah digaji. Dan saya tidak pernah minta uang Rp1.000 pun kepada Pemkot walaupun saya ketua ormas. Tidak pernah saya mah. Enggak, belum pernah saya minta. Sob, ada
kadis di sini banyak. Ada pejabat, ada pernah saya minta uang, mana lagi aing merek. Nah, benar tuh. Tuh Pak Haji taruh Pak Haji itu pengusaha. Tapi lu jelaskan gini. Kita harus paham gitu kan. Makanya saya kadang-kadang kasih masukan nih harus gini. Mumpung saya lagi masih kena daek terus Cimahi dasar kasih sentral gitu. Nah, makanya mulai sekarang ayo kita kawal barang-barang Cimahi. Masalah kebutuhan, kepentingan apa semua juga perlu. Yang penting kita harus cerdas, kita harus bijaksana di sini. Karena apapun itu alasannya semua ada pertanggungjawabannya. Kalau kata Pak Nurdin mungkin hidup pada saya pribadi bilang ke rekan-rekan kita hidup tidak akan 100 tahun. Semua ada pertanggungjawabannya. Ayo, yang penting dasarnya kebaikan ibadah dulu aja. Masalah uang malu turun lah. Saya bilang anak-anak Pak. Makanya, ayo kalau ada apa-apa di Cimahi audiensi aja, karena kita punya hak. Yang penting audiensi ini buat apa? Kita bukan untuk menunjukkan power. Oh ini ormas LSM gini. Yang saya guys pengusaha dulu digogoyang budak ormas, hareudang saya kayaknya. Cuman begitu, oh ternyata mereka tuh punya inspirasi, punya aspirasi yang harus disampaikan. Dan memang para eksekutif legislatif ini tidak usah kalau dulu alergi gitu ya. Termasuk pihak ketiga juga, ayo ormas itu kan real terjadi Pak, real. Tapi kita juga harus bijak di sini. Tanpa mereka, saya bilang ke anak-anak, saya bilang di rapat pemerintah kota, kalau kita semua di sini idealis, forum ormas LSM, media sekali jamin saya 100%. Ulangi Pak. Kita kalau idealis kita semua di sini. Tapi saya bilang karena tolong stabilkan, karena kita ini manusia biasa, mereka juga manusia biasa. Selama mereka salah, kita ingatkan. Tapi jangan kita hantam. Kenapa? Mereka juga punya status sosial yang harus mereka jaga. Betul tidak Pak? Makanya saya tidak mendidik mereka untuk idealis. Biasa-biasa saja. Kalau ada yang salah Pak, ingatkan dulu aja. Kalau misalkan tidak bisa diingatkan, ya terserah. Berarti mereka sudah siap dengan konsekuensi hukum. Kalau diingatkan misalkan ya, pada sudah begini, saya tunjuk Pak Nurdin itu punya salah sebagai hadis PU misalkan. Tapi dikasih tahu malah yang aneh gitu Pak, ngeyel. Ayo mau boga backup, gini. Kata siapa? Di atas langit pasti ada langit. Kita kasih tahu aja dulu. Kalau kita tidak didengar, mau dihantam sekaligus silahkan, data mah gampang. Saya berani mengorbankan. Nah, karena anak juga semua punya data, gak usah bukaan aja. Kita harus stabilitas Cimahi harus dijaga. Kalau ada pejabat yang kurang bagus, kurang elok, misalkan ada kesalahan, ingatkan dulu aja, tegur. Kalau misalkan ngeyel ya silakan mantap. Itu wejangan saya kepada rekan-rekan, karena saya paham ada satu sosial yang harus dijaga karena mereka punya keturunan dan keluarga. Ada istrinya, ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya. Gak enak lah saya lihat di TV juga, kasihan. Apalagi di kenyataan yang pejabat-pejabatnya kita kenal, ngapain juga gitu. Jadi saya minta kedepannya baik Ormas LSM juga lebih sinergi, pemerintah juga lebih jangan merasa alergi. Tadi terima kasih, kalau tidak ada audiensi ini, semua ini tidak akan dibuka. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa lebih baik lagi Pak. Mungkin tambahannya dari saya seperti itu dulu aja. Cuma saya titip ke nanti penyelenggara pekerjaan, Pokja Pak Yun, maaf ya, tidak mulai secara hormat. Tolong aturannya normatif, tapi jangan terlalu sulit maksudnya. Ya, gitu. Maka silakan. Saya udah kata juga waktu kita bebas. Waktu kita bebas, baik. Maka. Assalamualaikum, saya Dewa Rahmasalim, Ketua Education and Care. Kita memang boleh lapangan kita go internasional ya, tapi jangan melupakan ciri khas Cimahi. Saya mohon dalam desainnya, furniture-nya ada mengandung batik-batik yang bermotifkan singkong ya. Cimahi itu ciri khasnya singkong.
Jadi tolong kita boleh think globally, act locally, jangan lupa gitu ya. Batik daun singkong. Jadi misalnya welcome Gor Sangkuriang itu ada batik-batik daun singkongnya sedikit ya. Jadi ada ciri khas Cimahinya lah. Jadi dunia internasional tahu, oh Cimahi itu ciri khasnya batik singkong. Dan singkong itu kan energi buat makanan para olahragawan juga ya. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Ini aja Pak paling Pak Yum silakan karena gini, yang saya baca adalah gini, jangan sampai kan maaf tidak merendahkan seseorang saya di sini. Jangan sampai mereka gini, oh ya kita berhasil, gini, ujung-ujungnya teh, jadi dia nggak sadar administrasi. Nah, kita juga mengimbangi dengan situasi penawaran, dengan situasi kondisi lelang terbuka sekarang ini terjadi di Indonesia, khususnya Jawa Barat, khususnya lagi Cimahi. Ada gitu pekerjaan yang 90%, 95 kalau nggak ada fisik yang mana. Nah, jadi kalau selama itu tidak membentur aturan, berikanlah persyaratan-persyaratan yang tidak terlalu sulit lah. Yang penting mereka mampu mengerjakan. Dan karena yang terjadi kan dapat dijual Cimahinya. Nah itu. Nah itu adalah sesuatu yang memang bukan sesuatu yang biasa, tapi sudah luar biasa. Jadi makanya saya nitip aja. Jadi nanti pas lelang itu memang benar-benar harus ada pemenang gitu Pak. Lelang Cimahi. Hah? Lelang Cimahi. Tidak usah, karena kalau bicara Cimahi gini, kita juga harus fair. Orang Cimahi banyak usaha di luar. Betul tidak? Banyak orang Cimahi yang usaha di Bandung, di Kabupaten Bandung. Kita bicara Bandung Raya aja. Banyak orang Cimahi yang usaha di KBP. Jadi sebenarnya yang penting tadi Bapak ini bilang SDM ini keren nih. Akan ada pelatihan konstruksi bagus ini, akan memunculkan SDM yang luar biasa. Ini bagus. Apalagi keterkaitan dengan Jerman 70%. Bukan masalah rasis negara tidak, tapi ini demi kebaikan, ini bagus. Nah makanya dengan SDM yang ada, Pak Yum mungkin lebih paham dan Pak Yum juga nanti akan menyampaikannya di sini. Supaya disampaikan. Yang penting nanti di pelelangan LPSN-nya di lelang Cimahi terbuka, pekerjaan ini bisa ada pemenang gitu Pak. Yang penting Bapak juga tidak diberatkan. Gitu Pak Yum, silakan Pak. Karena tadi lihat Pak Yum mau ngomong. Pak Yum, saya menambahkan ya, kalau PBJ ini tentunya dilindungi oleh Perpres. Kalau peningkatan jalan seperti pengaspalan, rigid, itu dokumennya standar-standar saja. Tetapi sehubungan bahwa revitalisasi gedung olahraga ini spesifik sekali. Makanya punten kemarin mungkin Pak Yum itu tidak ada yang memasukkan sesuai dengan dokumen. Kalau hanya untuk penyerapan anggaran, maka dipaksakan akhirnya yang kena adalah PJB-nya, lembaganya, kemudian juga personal. Nah mudah-mudahan sekarang kuncinya ada di PJB. Dokumen dari Pak Budi, secara teknis juga dari PUR ini sudah selesai dan sudah diserahkan oleh Pak Yum. Tinggal sekarang launchingnya pelaksanaan dan sudah. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan dia memasukkan ada yang memasukin dan ada yang lengkap. Walaupun satu sekarang boleh aturannya dalam Perpres Pak Yum. Boleh. Makanya tinggal warga masyarakat Cimahi melalui Ormas berdoa semoga bahwa tender yang 7,5 miliar ini ada yang lengkap, itu aja. Jadi tidak ada yang mempersulit sebetulnya. Kesulitannya apa? Tidak lengkap. Dipaksakan kejaksaan, kepolisian. Apakah dia tidak melihat? Melihat. Nah, ini tetapi masukan daripada kawan-kawan ormas, dimudahkan ini spesifikasinya beda. Dipaksakan kan ada Perpresnya. Kita melawan aturan juga. Kecuali kalau peningkatan jalan setapak, peningkatan jalan lingkungan, jalan kota itu kan standar aja. Tapi kalau Gor Sangkuriang itu kayaknya spesifik, makanya mencari daripada yang masukan mana yang lengkap itu aja mungkin. Iya, tadi kan saya bilang jangan membentur aturan Pak.
Pak Haji, jangan sampai nanti diperhatikan betul aturan, karena konsekuensinya di mereka, bukan di saya gitu. Itu kan bahasanya simpel sebenarnya. Jangan betul aturan karena nanti mereka akan masuk. PPK, BPK, BPK semua kan ya mahal cuma. Izin Pak, maaf sebelum Pak Yun atau mungkin menurut saya ini esensinya udah masuk Pak dan substansinya udah kena, udah sepakat semua dengan tidak mengurangi masukan dari rekan kami secara teknis, karena kayak Kang Ari bicarakan itu secara teknis banget, jangan sampai hal-hal yang terburuk gagal lagi lelang. Jadi semuanya saya rasa ini sudah sepakat, substansinya udah niatan dan rencana dari eksekutif juga sudah didengar, dan bahkan secara ini tadi Pak Yus juga baru ayeuna, oh kenapa nggak kita dukung, dan dorongan dari kami juga Forum Ormas sudah jelas melakukan yang terbaik apa yang direncanakan sama eksekutif dengan menyerap anggaran yang seefektif mungkin gitu, dan secara teknis tidak mengurangi rasa teknis dari rekan saya Kang Ari itu agar dipermudah kalau bisa, jangan sampai nanti ada perang lelang di situ gitu kan, ada kepentingan tertentu mungkin itu ya Kang Arya secara teknis gitu. Jadi saya rasa ini masalah audiensi hari ini sudah ada kata sepakat, tinggal kita kawal, Forum Ormas mengawal pembangunan ini. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Maka moderator ada yang membuka kembali atau menutup. Ya, poin intinya tidak membentuk aturan Kang Iki. Betul. Karena aturan ini yang bahaya tadi bilang Pak Ibu dan ada PH dan ini lah, pokoknya liur dan nanti kalau udah cuma kita. Lanjut kan? Masih ada sedikit saran, maaf ya Pak Ketua, ini dengan moderator. Saya langsung saja ke Pak Budi. Kalau melihat timeline dari Pak Budi, kemungkinan bulan Juni sudah mulai bekerja ya Pak ya? Oke, berarti, nah satu lagi kesulitan dari Pak Budi, tadi dikatakan oleh Pak Budi bahwa soal pengamanan. Nah, kalau soal pengamanan, nah saya mohon ini adalah saatnya Ormas masuk di pengamanan. Terima kasih, itu saja dari saya. Kita tutup saja. Terima kasih banyak buat jajaran Dewan, Ormas LSM, para ketua yang saya hormati. Mungkin kita akan tutup oleh Ustadz Sobar Budiman dengan doa. Silakan Pak Sobar yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana ma khalaqta hadza wa subhanaka wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi Allahumma berfantasi Rasul Qalbin Kasirwanya Sambil Merdadar Innaka Anta Rahman Muqtadir Ikhbiyaka Bi'an Abduka Muqtadir Wa Kaba Billahi Wali Wa Kaba Bil Nasir Inna Syirka Wallah Yuridu Amal Ibadihi Faquti'ata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah Ya Karim Ya Ghafur Rahim Kau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kedua dosa-dosa semua keluarga besar kami ya Allah. Allahumma ya Rajab, Kau yang Maha Kaya, berikanlah kami semua rezeki yang halal dan thayyiban, berkah beribadah kepadamu ya Allah ya Karim. Ya Salam, Kau yang Maha Selamat, selamatkanlah kami semua. Masukkanlah kepada khalidna fiha fil jannah, masukkanlah ke dalam surga Firdaus yang abadi ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuat ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menegakkan kebenaran, untuk menjauhi kemungkaran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun was'alna lil muttaqin imama. Ya Allah, akhir doa kami tatkala satu waktu kami meninggal, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Hidayat, Ketua Forum Ormas LSM Kota Cimahi. Saya kesimpulannya saya mendorong terus eksekutif dan legislatif untuk pembangunan Stadion Sangguriang. Tahap pertama adalah untuk pembangunan lapang Stadion Sangguriang. Setelah tahap pertama, baru tahap kedua kita dengan luarnya dibikin stadion yang lebih bagus. Itu aja. Jadi kita kawal terus sampai pembangunan terrealisasi. Dan kita tidak mau dicampur adukan antara politik dengan pembangunan Sangguriang. Yang penting Forum Ormas LSM terus mengawal demi terwujudnya Stadion Sangguriang demi masyarakat Kota Cimahi. Tapi untuk tahap kedua sudah terlihat indikasi-indikasi akan berhasil atau tidak? Insya Allah kita akan berhasil karena tahap kedua nanti mungkin ada bantuan dari pusat. Ini baru wacana ya, Kang ya? Dari pusat, dari Kemenpora dan dari Kementerian PUPR pusat. Itu aja. Tahap kedua insya Allah dari Sangguriang akan terwujud. Mudah-mudahan, ayo masyarakat Kota Cimahi berbahagialah ketika Forum Ormas LSM selalu garda terdepan untuk mengawal sampai terwujudnya pembangunan tahap pertama yaitu lapang Sangguriang. Gitu. Dari yang lain? Enggak, dari wakil saya. Baik, terima kasih pada kesempatan ini. Yang pasti Forum Ormas LSM Kota Cimahi atas nama masyarakat Kota Cimahi mengawal terus pembangunan Stadion Sangguriang yang secara spesifik pemerintah kota dan legislatif sudah menganggarkan 7,5 miliar. Untuk itu kami mendorong dan mengawal agar efektif dan efisien. Itu dari segi efektivitas dana. Dari segi manfaat sudah jelas, kita tadi hasil audiensi sudah mengerucut lebih manfaat kepada pembangunan di dalam agar bisa secepatnya dinikmati sama masyarakat Kota Cimahi, unsurnya khususnya insan sepak bola di masyarakat Kota Cimahi. Nah, untuk itu kami mohon doa restunya dan kami mohon semangatnya dari teman-teman Forum Ormas untuk mengawal pembangunan ini sampai ke pelaksanaan terrealisasi dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari kaum Hawa mungkin mau menanggapi. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah audiensi kita hari ini diterima dengan baik sama para ketua DPRD Kota Cimahi. Kami beraudiensi dengan baik, alhamdulillah sambutannya juga baik. Semoga harapan kami ini cepat terrealisasi sehingga tidak tertunda-tunda lagi, apalagi jadi terbengkalai. Karena bagaimanapun masyarakat sangat menunggu perbaikan dari lapangan tersebut sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Ya, yang lain mana? Yang lain dari Asgar. Depan, Pak. Bagaimana pendapat? Baik, terima kasih. Saya dari perwakilan Asgar Jawa Barat DPD Kota Cimahi. Saya mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada Forum Ormas yang ada di Cimahi sudah menggandeng rekan-rekan Ormas untuk bisa berkolaborasi dan bekerjasama mengenai rekapitulasi penanganan pembangunan stadion. Saya berharap kedepannya kita akan tetap bekerja sama sebagai tim pengawas eksekutor di lapangan agar tidak adanya terjadi kesimpangan. Saya berharap kita tetap bersatu sesuai dengan moto Asgar, tetap ngahiji bersama reng-rengan Forum Ormas. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap dalam suasana bersatu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ayo pertanyaan naon? Pesan-pesan audiensi, hasil audiensi tadi. Oh ya. Responnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dedi, Ketua Umum Kobra Komando Baros Ranger. Menyikapi dari hasil audiensi tersebut, kami merasa puas karena diketemukan dengan dua unsur, eksekutif dan legislatif. Sebagaimana aspirasi yang kami sampaikan, insya Allah dan mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Kami dari
Forum Ormas siap mengawal pembangunan Stadion Sangkuriang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.